Akhirnya Baradae bongkar sosok penembak terakhir Brigadir J. Putri Chandrawati ngotot membantu. Sam mengatakan ada kemungkinan Putri ikut tembak Yosua. Ini apa lagi kan? Menurut Taufan, kemungkinan tersebut berdasarkan dari hasil proses ekshumasi atau autopsi ulang dan sejumlah bukti dari uji balistik. Uji tersebut membuktikan bahwa lebih dari satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Kami menemukan bukti-bukti dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari dua senjata. Bisa jadi lebih dari dua senjata. Makanya saya usulkan juga, misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Dan kalau kita baca komentar dari Pak Kabar Eskrim sebagai sebuah analisis Ketua Komnas HAM itu sah saja dia. Tapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga. Oke, jadi dari animasi yang diberikan atau dirilis oleh Mabes Polri atau dalam hal ini Bareskrim itu tidak sama dengan konstruksi, karena dalam animasi yang dirilis oleh Bareskrim itu disampaikan Ketua Komnas HAM mengatakan bahkan bisa tidak ada Sekali lagi menggunakan terminologi kuat dugaan, Iya. kuat dugaan ada penembak juga. iya. Tapi saya belum bisa memastikan siapa ya. Tetapi artinya pasti salah satu di antara yang ada di situ. Termasuk Ibu Putri. Iya. Makanya saya katakan, ada juga berkali-kali. Saya mungkin dibaca ya, bisa recordnya diambil. Saya selalu katakan, saya belum begitu meyakini konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang, karena masih sangat bergantung pada keterangan demi keterangan. Mestinya didukung oleh alat bukti lain untuk membuktikan Tapi precisely baru siapa. kali ini saya mendengar misalnya Pak Taufan Damanik mengatakan bahwa tidak mungkin cuma satu. Ya, Pasti tidak satu. Richard juga mengatakan Ya. Sambo menembak, tapi Anda mengatakan Saya bicara ada- dengan Richard hampir 5 jam. ya, Saya ada menangkap sejak awal bahwa dia ini skenario. Makanya waktu itu saya langsung bertemu dengan Pak Mahfud. Saya katakan, Pak Mahfud, Richard harus dipisah. Saya juga bicara dengan Kabin Telkam, hal yang sama. Dan alhamdulillah mereka berhasil melakukan itu, ya, terutama dari pihak penyidik, tim sus. Oke, dan Dan terjadi yang keterangan. ingin saya highlight di sini adalah bisa lebih dari dua penembak, dan dalam hal ini Anda juga mengatakan kuat dugaan bisa disebut. Makanya harus ada Kuat Kalau uji balistiknya misalnya ada lubang yang berbeda, katakan ada lubang 1, lubang 2, lubang 3 berbeda-beda dari senjata kaliber yang berbeda, ya maka bisa jadi yang nembak lebih dari satu orang. Kalau misalnya ada 2 lubang yang berbeda, ya mungkin 2 orang. Tapi kalau ada 3 lubang yang berbeda, 3 orang maupun dari 3 pistol. Dan pada saat pengacara menyampaikan data-data seperti itu, aku yakin mereka sudah memiliki alasan dan juga alibinya. Karena kalau aku melihat track record dari kuasa hukum Brigadir Joshua, ada beberapa hal yang awalnya masih menjadi dugaan, kemudian menjadi kenyataan. Walaupun masih ada beberapa hal juga yang sepertinya tidak terbukti. Kita akan bahas lebih detail, karena ini berhubungan dengan ada salah satu indikasi juga, jangan-jangan dengan tes lie detector yang dipakai saat ini itu ada kayak kecenderungan untuk membuat pernyataan-pernyataan dari para tersangka itu adalah kebenaran gitu, karena ada banyak keraguan sebenarnya tanpa ada tes lie detector pun. Sebenarnya kalau kita perhatikan jejak digital pada saat tudingan pertama yang disampaikan dari tim Verdi Sambo ke Brigadir Joshua bahwa dia dituduh melakukan pelecehan di rumah dinas tanpa tes lie detector itu sudah terjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga ada penelitian yang terlibat pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo saat menjabat kadif. Jadi bukan hanya Verdi Sambo dan Baradae Richard Eliezer atau Baradae yang melakukan penembakan di Duren Tiga, Jakarta. Ada seorang lain yang kemungkinan melakukannya. Bahkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut kemungkinan Putri Chandrawati ikut menembak. Kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis membantah kliennya ikut menembak Brigadir J. Menurut Arman Hanis, dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tak melakukan penembakan. Keterangan tersangka dan alat bukti yang ada juga tidak menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir J. Terpisah saat menjalani pemeriksaan lie detector, Baradae mengungkap siapa penembak terakhir Brigadir J. Baradae sendiri mengakui dia adalah penembak pertama.
Pengacara Putri Chandrawati bantah dugaan Komnas HAM soal PC ikut tembak Brigadir J. Arman Hanis, pengacara keluarga Irjen Verdi Sambo, membantah adanya dugaan penembakan yang dilakukan oleh Verdi Sambo ataupun sang istri, Putri Chandrawati, terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Bantahan tersebut disampaikan Arman menanggapi pernyataan Komnas HAM bahwa Putri juga melakukan penembakan kepada Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Kami jelas membantah dugaan tersebut, ujar Arman pada Minggu 11 September. Arman menegaskan bahwa terpampang jelas dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J bahwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tak melakukan penembakan. Selain itu, keterangan tersangka dan alat bukti yang ada juga tidak menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir J. Hal itu juga jelas terlihat pada saat rekonstruksi. Klien kami atau Pak FS juga tidak menembak, lanjut Arman. Meskipun berdasarkan video animasi resmi Polri, Sambo ditampilkan menembak Brigadir J. Usai Barada Richard Eliezer atau Baradae. Baradae alias Richard Eliezer mengungkap orang terakhir menembak Brigadir J alias Nofriansyah Joshua Huta Barat adalah Verdi Sambo. Kesaksian Baradae itu disampaikan saat menjalani pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan. Demikian disampaikan Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae. Ia menjelaskan bahwa kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Joshua sebanyak beberapa kali. Penjelasan itu juga diungkapkan Baradae saat rekonstruksi di TKP Duren 3 Rabu 30 Agustus. Pemeriksaan lie detector yang ditanyakan ke klien saya terkait dengan peristiwa di Duren 3. Salah satu poin krusial adalah siapa saja yang menembak J. Klien saya menjawab, saya pertama dan FS yang menembak terakhir, ujarnya Roni. Menurut Roni, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Verdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengaku sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Pengakuan itu dikatakan Baradae kepada kuasa hukumnya Roni Talapesi terkait apa yang dirasakan Baradae setelah menerima perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Menurut Roni, Baradae menyesal mengikuti skenario Sambo. Setelah sempat mengikuti skenario dari Verdi Sambo, kini Baradae berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Verdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Lepas daripada itu, keterangan yang disampaikan oleh Baradae seolah membantah analisis Komnas HAM yang menyebut ada pihak ketiga melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Selain Richard dan Sambo, Komnas HAM juga seorang lagi tembak Brigadir J dan sosok ini dicurigai. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap dugaan baru terkait penembakan Duren 3 yang menewaskan Brigadir Joshua. Anda mencurigai tembakan ini bisa bertubi-tubi. Ada dua versi di rekonstruksi. Sambo tidak mengakui? Tanya Rosi pada Ketua Komnas HAM. Sambo tidak mengaku. Kami temukan bukti dari autopsi dan uji balistik. Jenis pelurunya tidak satu dan lebih dari satu senjata. Bisa jadi lebih dari 2 senjata dan kemungkinan ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga dalam penembakan Joshua, jawab Ahmad Taufan Damanik. Lebih lanjut, Ahmad Taufan Damanik menegaskan dalam pembicaraan khusus dalam internal Komnas HAM, tidak hanya Barada Richard atau Barada Verdi Sambo pun, namun ada satu lagi yang tembak Joshua. Betul kita temukan 2 orang ini, itu pun disangkal Sambo. Dimungkinkan ada orang ketiga supaya penyidik mendalami dengan bukti-bukti yang lebih kuat. Terbuka peluang Ibu Putri atau Kuat juga ikut menembak, kata Ahmad Taufan Damanik. Komnas HAM menduga penembakan Brigadir J hingga tewas bukan hanya Verdi Sambo dan Barada Richard Eliezer. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebut hingga kini soal jumlah penembakan yang disebut ada 3 orang itu hanya sebatas dugaan. Dugaan kan bisa saja ya, kata Agus 5 September. Meski begitu, Agus menyebut proses penyidikan tentunya didasari persesuaian keterangan saksi hingga ahli sesuai dengan pasal 182 KUHP. Namun kembali mendasari teori pembuktian 182 KUHP harus didasarkan atas persesuaian keterangan para pihak saksi maupun mahkota, keterangan saksi yang memiliki keahlian di bidangnya. Persesuaian keterangan mereka akan menjadi petunjuk, didukung bukti-bukti lainnya yang bernilai petunjuk jelas.